Sayyidah Aisyah adalah istri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah dikenal sebagai perempuan cantik dan cerdas. Ingatannya kuat dan ia kritis dalam memandang suatu perkara yang terjadi di masanya. Aisyah lahir sekitar 4 atau 5 tahun setelah masa kenabian. Kemudian, menurut kisah ia dinikahi Rasulullah pada usia 6 tahun, dan memasuki rumah tangga dengan Rasulullah sejak usia 9 tahun, sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari dan Muslim. Julukan terkenal Aisyah adalah Al-Humaira, yang artinya kemerah-merahan. Dari julukan itu, Rasulullah menggambarkan bahwa kulit Aisyah putih dan pipinya kemerah-merahan. Selain fisiknya yang cantik, Aisyah juga cerdas menyerap pengetahuan. Sayyidah Aisyah adalah putri sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ruman binti Amir bin Uwaimir, ia sangat dekat dengan ayahnya. Sayyidah Aisyah adalah sosok wanita yang cerdas, cantik, suci dan taat beribadah serta sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan istri Rasulullah yang paling muda dan paling terkenal setelah Khadijah. Ia lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum hijrah. Sayyidah Aisyah lahir setelah masa jahiliyah. Jadi beliau dilahirkan sudah dalam keadaan Islam, karena kedua orang tuanya sudah Islam. Beliau dikenal sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Rasulullah menjuluki beliau yaitu Al-Humaira, yang artinya kemerah-merahan, kulitnya putih dan pipinya kemerah-merahan, menandakan bahwa Sayyidah Aisyah adalah sosok wanita yang cantik. Ternyata kecantikan Sayyidah Aisyah tidak sebatas wajahnya saja, tetapi cantik dalam hal sopan dan kecerdasan otaknya. Beliau dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang istri, karena selain memiliki kelebihan-kelebihan dibanding wanita pada masa itu, beliau juga termasuk wanita yang ceritanya disucikan dalam Al-Quran. Sayyidah Aisyah tidak hanya cerdas dan cantik saja, tetapi juga taat beribadah. Oleh karena itu beliau disebut sebagai wanita yang istimewa, dan nama beliau ditempatkannya dalam Al-Quran. Beliau termasuk wanita yang utama selain Siti Maryam dan Siti Asiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan As-Sarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah suatu saat terjadi fitnah yang akan menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mempertanyakan tentang kesucian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah. Hal ini sangat menyakitkan Rasulullah dan istri Rasulullah. Beliau hanya bisa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap malam menangis, dan berdoa bersama ayah dan ibunya hingga jatuh sakit. Hari itu, Rasulullah mendatangi Sayyidah Aisyah, sedangkan Abu Bakar dan istrinya berada di dekatnya. Saat itu, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala belum jua turun. Sehingga, Rasulullah meminta klarifikasi dari Sayyidah Aisyah. Aisyah menegaskan dengan suara yang teramat sedih, dirinya telah difitnah berselingkuh. Lalu, kata Aisyah menuturkan, aku kembali ke kamar dan berbaring di pembaringan. Demi Allah, Rasulullah belum meninggalkan tempat duduknya, dan belum keluar seorang pun dari dalam rumah ini. Akhirnya, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Aku mengetahui ini karena tampak tubuh beliau bergetar. Begitulah keadaan beliau ketika menerima wahyu. Setelah selesai menerima wahyu, perkataan pertama yang diucapkan beliau adalah, bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah menyatakan kamu tidak bersalah. Maka ibuku segera menghampiriku dan berkata kepadaku, bangun dan hampirilah Rasulullah. Aku berkata, demi Allah aku tidak mau menghampirinya. Aku hanya memuji Allah, sebab dialah yang menurunkan pernyataan kesucianku. Wahyu yang dimaksud adalah surah An-Nur ayat 11-20. Inilah firman Allah yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan dan fitnah keji. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memberi Mistah nafkah lagi, setelah ia mengatakan berita bohong tentang Aisyah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, yakni ayat 22 surah An-Nur, yang artinya,
dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Setelah itu, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku sungguh ingin Allah mengampuniku." Maka, Abu Bakar pun kembali memberikan nafkah kepada Mistah sebagaimana semula. Dikarenakan tidak ada bukti bahwa Sayyidah Aisyah berakhlak buruk sedikit pun, maka penduduk bumi semakin percaya kebaikan Aisyah, seorang istri selain menjaga kesuciannya, ia juga menjadi harta benda suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mempercayai istrinya yang benar-benar istri yang solihah. Sayyidah Aisyah dilahirkan di rumah yang penuh sinar keimanan. Beliau dibimbing oleh kedua orang tua yang solih, sehingga tumbuh dengan bimbingan agama yang benar, dan berbudi pekerti mulia. Yang menjadi pertimbangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahinya adalah ia berasal dari keluarga solih, ia juga berbudi pekerti mulia, dan solihah. Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah di kota Madinah, setelah semua umat Islam bergembira atas kemenangan Perang Badar. Pernikahan dilaksanakan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Selama hidup bersama suami, ia semakin menampakkan kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihannya. Rasulullah sangat mencintai Aisyah yang masih sangat muda tersebut. Rasulullah berpesan kepada ibu Aisyah, "Ummu Ruman, hai Ummu Ruman, aku menitipkan Aisyah agar engkau membimbingnya dengan baik. Dan jagalah untukku apa yang ada padanya." Karena yang berpesan adalah Rasulullah, Ummu Ruman tentu melaksanakannya dengan baik. Kecintaan Rasulullah terhadap Sayyidah Aisyah dilatar belakangi karena kecintaan Rasulullah terhadap ayahanda Aisyah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ayahanda Aisyah sebagai sahabat terdekat Rasulullah, yang rela berkorban jiwa raganya untuk kepentingan Islam. Kalau sekiranya aku boleh mengambil kekasih dari kalangan umatku, tentulah aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi, yang ada adalah persaudaraan Islam serta kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat lain disebutkan bahwa, suatu ketika Amr bin Al-Ash bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amr. Beliau menjawab, "Bapaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu mulianya Sayyidah Aisyah yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu tidak semata-mata kecantikan wajahnya saja tetapi yang lebih penting dari itu adalah kecantikan hati dan budi pekertinya. Sayyidah Aisyah memenuhi syarat semuanya, dan didukung dari seorang ayah yang sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Memang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, "Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula." Quran Surat An-Nur ayat 26. Kisah romantis Sayyidah Aisyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah ada sejak Aisyah kecil. Namun, ketika itu romantinya Rasulullah berbentuk kasih sayang. Kasih sayang Rasulullah saat itu disebut-sebut melebihi kasih sayang orang tua Sayyidah Aisyah. Selama kehidupannya bersama Rasulullah, Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang masih belia, karena dinikahi oleh Rasulullah ketika usianya masih kanak-kanak. Oleh karena itu, Aisyah dibiarkan menggunakan masa kanak-kanaknya sesuai usianya. Baik pola pikir ataupun tingkah laku bermainnya bersama teman-temannya. Rasulullah pun memperlakukan Aisyah sesuai dengan umurnya, beliau tidak menuntut Aisyah berbuat sesuatu di luar batas umurnya. Bahkan, Rasulullah memberinya cinta, cinta dan kasih sayang, serta kelembutan melebihi yang pernah didapatkan dari kedua orang tuanya. Semua itu Rasulullah lakukan agar hidup Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tak ada paksaan kecuali yang menyangkut larangan atau lepas dari hukum syara. Pertumbuhan Aisyah tidak luput dari pantauan Rasulullah, ia tumbuh semakin dewasa dan matang.
Suatu hari Aisyah keluar bersama Rasulullah, beliau mengajak bertanding lari untuk yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya mereka pernah melakukannya ketika akan pergi ke Madinah. Namun kali ini pertandingan lari tersebut dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Sayyidah Aisyah cemberut, tetapi Rasulullah memberikannya senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Aisyah yang menang, tetapi kali ini Rasulullah yang menang. Bahkan, Rasulullah sangat mengetahui karakter Aisyah. Beliau tahu kapan jiwanya sensitif, dan tahu kapan jiwanya bahagia. Dan inilah yang sering menjadi kisah romantis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Aisyah. Dalam suatu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, "Aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu bahagia." Merasa heran, Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana bisa mengetahui suasana hati yang aku sembunyikan begitu rapi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika sedang marah, kau bersumpah demi Tuhan Ibrahim. Jika hatimu sedang lapang kau bersumpah demi Tuhan Muhammad." Aisyah kemudian tersipu, tawanya lepas tak tertahan, "Demi Allah, wahai Rasulullah hanya namamu yang tertinggal di hatiku." Sikap Rasulullah yang sangat romantis ini juga pernah diceritakan oleh Aisyah. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya biasa mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari satu bejana dan dengan satu gayung, yang disebut faruk, hadis riwayat Bukhari. Selain itu Rasulullah juga menempelkan mulut pada bekas makan dan minum Sayyidah Aisyah." Hal ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhkan sebuah wadah air kepadanya, kemudian aku minum dari wadah itu sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wadah tersebut, dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang, yang ada sedikit dagingnya kemudian memakan bagian darinya, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya, dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku." Hadis riwayat Ahmad. Bukan hanya itu, Rasulullah juga menunjukkan sisi lembutnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dahulu aku menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan aku dalam keadaan haid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga suka memberi panggilan khusus kepada Aisyah dengan panggilan Ya Aisy. Hal ini disebutkan dalam hadis. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisy, ini adalah malaikat Jibril, ia menyampaikan salam untukmu," dan kujawab, "Baginya pula keselamatan dan rahmat Allah, serta barakahnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan Humaira, yang artinya adalah putih kemerah-merahan. Aisyah mengisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya saat orang-orang Habasyah bermain perang di masjid pada hari raya. Kemudian beliau memanggilnya, "Ya Humaira, apakah Adinda suka melihat permainan tadi?" Aisyah lalu menjawab, "Suka ya Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Sayyidah Aisyah juga pernah berjalan bersama Rasulullah di malam hari, kemudian membincangkan banyak hal di luar rumah, dari hati ke hati. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tentang kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluar kota selalu membawa istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengajak Sayyidah Aisyah makan di luar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan, dan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas mengundangnya untuk makan, sedangkan Aisyah berada di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang ini, bagaimana?" Ia menunjuk Aisyah dan berkata, "Tidak." Kemudian memberi isyarat kepadanya, "Bagaimana dengan ini?" Dia berkata, "Tidak." Kemudian Rasulullah memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, "Ini bersamaku." Kemudian ia berkata, "Ya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pada suatu hari Sayyidah Aisyah pernah marah,
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengatasinya dengan baik. Meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah marah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencubit hidungnya dan berkata, "Wahai Uwaisi, panggilan kecil Aisyah, katakanlah, Ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan." Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal. Dalam sebuah hadits meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihatmu Aisyah dalam mimpiku selama 3 malam. Malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutra putih. Malaikat itu berkata, 'Ini adalah istrimu.' Lalu kusingkapkan penutup wajahmu, ternyata itu adalah dirimu. Aku bergumam, seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti akan menjadikannya nyata." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidah Aisyah menjadi istri ketiga Rasulullah setelah Khadijah dan Saudah binti Zamah. Selama hidup dengan Rasulullah, ia dikenal sebagai pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan. Ketekunan dalam belajar menghantarkan ia sebagai perempuan yang banyak menguasai berbagai bidang ilmu. Di antaranya adalah ilmu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab dan syair. Keilmuannya tidak diragukan lagi karena ia adalah orang terdekat Rasulullah yang sering mengikuti pribadi Rasulullah. Banyak wahyu yang turun dari Allah disaksikan langsung olehnya. Aku pernah melihat wahyu turun kepada Rasulullah pada suatu hari yang sangat dingin, sehingga beliau tidak sadarkan diri, sementara keringat bercucuran dari dahi beliau. Hadis riwayat Bukhari. Suatu hari seluruh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini saling berlomba mendapatkan perhatian sang suami. Namun ada yang sikapnya dianggap berlebihan sehingga Rasulullah pun kerap gusar dibuatnya. Dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, "Dialah Zainab binti Jahsy yang selalu bersaing denganku untuk mengambil tempat di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Muslim. Zainab binti Jahsy hanyalah salah satu istri Rasulullah yang dicemburui Aisyah dari beberapa istri Rasulullah lainnya. Sayyidah Aisyah juga pernah cemburu kepada Hafsah. Aisyah pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang madu, dan sesuatu yang manis-manis. Setiap kali selesai melakukan sholat asyar beliau biasanya menemui istri-istrinya. Tatkala datang giliran Hafsah, beliau lama sekali berada di sisinya sehingga kecemburuanku muncul. Bahkan Khadijah yang sudah meninggal dunia pun tak luput dari sikap cemburunya Sayyidah Aisyah. Padahal pada saat itu Rasulullah hanya menyebut nama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kecemburuan Aisyah terhadap istri pertama Rasulullah yang telah wafat itu, hanya karena beliau sering menyebut namanya, memuji keluhuran akhlaknya, serta mengenang kebersamaannya. Khadijah hanyalah seorang perempuan tua, dan Allah telah memberi gantinya untuk engkau, seorang perempuan yang lebih baik darinya, berkata Sayyidah Aisyah dengan tegas. Perkataan Aisyah ini kemudian ditepis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ingin membela Khadijah, agar tak ada yang menjelek-jelekannya. Apalagi Aisyah berkata demikian, tanpa alasan yang jelas, dan hanya karena kecemburuannya saja. Tidak, Allah tidak memberikan pengganti untukku yang lebih baik darinya, lah sungguh-sungguh beriman tatkala orang-orang mengingkariku, lah membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku, lah membantuku dengan harta bendanya, di saat orang-orang menjauhi dan memboikotku. Darinya, Allah mengaruniakan anak kepadaku. Bela Rasulullah menanggapi kecemburuan Aisyah. Sikap yang diperlihatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mencerminkan dalamnya cinta dan keutamaan beliau, karena senantiasa menjaga nama baik dan kehormatan istri. Dengan membela Khadijah, bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyudutkan Aisyah. Ini adalah proses pembelajaran yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai semua istrinya, dan akan menjaga kehormatan sang istri meskipun telah tiada. Cemburunya Aisyah juga pernah dikisahkan, saat suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di sampingnya, padahal malam itu adalah haknya. Aisyah kemudian mendatangi tempat para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, namun tak juga mendapati keberadaan sang suami. Sampai akhirnya Aisyah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berada di masjid. Melihat Sayyidah Aisyah mencarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kau cemburu lagi Aisyah? Apakah kamu khawatir Allah dan Rasul-Nya akan berbuat aniaya padamu? Ini malam nisfu Sya'ban, Aisyah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan
bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang penting dan harus diutamakan. Dalam menghadapi sifat cemburu Aisyah, Rasulullah tidak pernah berkata kasar dan selalu bersikap lemah lembut. Hal inilah yang menjadi tauladan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan rasa cinta pada seluruh istrinya tanpa pilih kasih. Sayyidah Aisyah juga dikenal sebagai perempuan yang banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah, sehingga beliau mendapat gelar Al-Mukatsirin, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sebanyak 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Di antaranya terdapat 297 hadis dalam kitab Sahihain dan sebanyak 174 hadis yang mencapai derajat muttafaq alaih. Bahkan para ahli hadis menempatkan beliau pada posisi kelima penghafal hadis, setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas. Sayyidah Aisyah dijadikan tempat bertanya para kaum wanita, dan para sahabat tentang permasalahan hukum agama, maupun kehidupan pribadi kaum muslimin secara umum. Hisham bin Urwah meriwayatkan hadis dari ayahnya. Dia mengatakan, "Sungguh aku telah banyak belajar dari Aisyah. Belum pernah aku melihat seorang pun yang lebih pandai daripada Aisyah tentang ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan, hukum fardu dan sunnah, syair, permasalahan yang ditanyakan kepadanya, hari-hari yang digunakan di tanah Arab, nasab, hukum, serta pengobatan." Ia juga dikenal sebagai pribadi yang tegas dalam mengambil sikap. Hal ini terlihat dalam penegakan hukum Allah. Aisyah langsung menegur perempuan-perempuan muslim yang melanggar hukum Allah. Suatu ketika dia mendengar bahwa kaum wanita dari Hamash di Syam mandi di tempat pemandian umum. Aisyah mendatangi mereka dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan yang menanggalkan pakaiannya di rumah selain rumah suaminya, maka dia telah membuka tabir penutup antara dia dengan Tuhannya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Ia pun pernah menyaksikan adanya perubahan pada pakaian yang dikenakan wanita-wanita Islam setelah Rasulullah wafat. Aisyah menentang perubahan tersebut seraya berkata, "Seandainya Rasulullah melihat apa yang terjadi pada wanita, masa kini, niscaya beliau akan melarang mereka memasuki masjid, sebagaimana wanita Israel dilarang memasuki tempat ibadah mereka." Di dalam Tabakat Ibnu Sa'ad mengatakan, bahwa Hafsah binti Abdirrahman menemui Sayyidah Aisyah. Ketika itu Hafsyah mengenakan kerudung tipis, secepat kilat Aisyah menarik kerudung tersebut dan menggantinya dengan kerudung yang tebal. Dalam hidupnya Aisyah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Aisyah pernah menerima uang sebanyak 100.000 dirham. Kemudian beliau meminta para pembantunya untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada fakir miskin tanpa menyisakan 1 dirham pun untuk beliau. Padahal saat itu beliau sedang berpuasa. Harta duniawi tidak menyilaukan Sayyidah Aisyah, meskipun pada saat itu kelimpahan kekayaan berpihak kepada kaum muslimin. Aisyah tetap hidup dalam kesederhanaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah tidak pernah menikah lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Sayyidah Aisyah selama sakitnya hingga wafat. Aisyah berkata, "Merupakan kenikmatan bagiku karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuanku." Bagi Aisyah, menetapnya Rasulullah selama sakit di kamarnya, merupakan kehormatan yang sangat besar, karena dia dapat merawat beliau hingga akhir hayat. Rasulullah dikuburkan di kamar Aisyah, tepat di tempat beliau meninggal. Sementara itu, dalam tidurnya, Aisyah melihat 3 buah bulan jatuh ke kamarnya. Ketika dia memberitahukan hal ini kepada ayahnya, Abu Bakar berkata, "Jika yang engkau lihat itu benar, maka di rumahmu akan dikuburkan 3 orang yang paling mulia di muka bumi." Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar berkata, "Beliau adalah orang yang paling mulia di antara ketiga bulanmu." Ternyata Abu Bakar dan Umar dikubur di rumah Aisyah. Setelah kejadian itu Aisyah senantiasa dihadapkan pada cobaan yang sangat berat, namun dia menghadapinya dengan hati yang sabar, penuh kerelaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berdiam diri di dalam rumahnya, semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah Aisyah senantiasa dikunjungi orang-orang dari segala penjuru, untuk menimba ilmu atau untuk berziarah ke makam Rasulullah.
Ketika istri-istri Rasulullah hendak mengutus Utsman menghadap Khalifah Abu Bakar, untuk menanyakan harta warisan Rasulullah yang merupakan bagian mereka, Aisyah justru berkata, "Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kami para nabi tidak meninggalkan harta warisan. Apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah." Sayyidah Aisyah tidak pernah mempermudah hukum kecuali jika sudah jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Aisyah adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga banyak menyaksikan turunnya wahyu kepada beliau. Aisyah pun memiliki kesempatan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah, jika menemukan sesuatu yang belum dia pahami tentang suatu ayat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ia memperoleh ilmu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hidupnya yang penuh dengan jihad, Sayyidah Aisyah wafat bertepatan dengan bulan Ramadan. Kehidupan Sayyidah Aisyah penuh dengan kemuliaan, kezuhudan, ketawaduan, pengabdian sepenuhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu beribadah, serta senantiasa melaksanakan sholat malam. Selain itu, Aisyah banyak mengeluarkan sedekah sehingga di dalam rumahnya tidak akan ditemukan uang 1 dirham atau 1 dinar pun. Di mana sabda Rasulullah, "Berjaga dirilah engkau dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma." Hadis riwayat Ahmad. Riwayat dari Sayyidah Aisyah, ketika beliau sedang duduk-duduk di rumah, datanglah Rasulullah, mengucap salam, serta dibalas salamnya oleh Sayyidah Aisyah sambil mau bangun berdiri untuk menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana biasanya beliau menyambut kedatangan Rasulullah sebagai suaminya. "Tak usah," sabda Rasulullah, "duduklah di tempatmu semula, karena ada yang akan aku sampaikan kepadamu, hai Ummul Mukminin, ibu terhadap orang-orang mukmin." Sayyidah Aisyah tidak jadi berdiri, Aisyah terus duduk di bawah, lalu Rasulullah meletakkan kepalanya ke pangkuan Sayyidah Aisyah, terus beliau tertidur di pangkuannya, rupanya Rasulullah sangat letih pada hari itu. Begitulah sayangnya Rasulullah pada istrinya, dan demikian sayangnya Sayyidah Aisyah kepada suaminya. Setelah Rasulullah wafat, Aisyah menghabiskan hidupnya untuk perkembangan dan kemajuan Islam. Rumah beliau tak pernah sepi dari pengunjung untuk bertanya berbagai permasalahan syariat. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengangkat beliau menjadi penasehat. Hal ini merupakan wujud penghormatan mereka terhadap kemuliaan ilmu yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selain sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah juga dikenal memiliki pengetahuan yang luas dalam hidupnya. Selama di Madinah, ia juga membuat semacam pesantren atau madrasah ilmu, tempat belajar Islam dan terletak di pojok Masjid Nabawi, tak jauh dari makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat itu menjadi kiblat pencinta Rasulullah dan kebahagiaan umat Islam. Di madrasah itu pula, para penuntut ilmu berdatangan, dan kelak madrasah tersebut memberikan pengaruh kuat bagi perkembangan pemikiran Islam sepanjang sejarah. Di dalam bukunya ia menuliskan, orang-orang meminta fatwa hukum, dan menanyakan beragam persoalan kepada Aisyah, dan ia pun menjawab pertanyaan tersebut. Orang-orang beruntung memperoleh barokah, dan menerima pelajaran sunnah Rasulullah langsung dari mulut Aisyah, karena ia adalah sosok yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tulisnya. Ketika itu Sayyidah Aisyah jatuh sakit selama beberapa bulan jelang Ramadan, walaupun sakit, ia tetap tidak pernah mengeluh sedikit pun. Bahkan, ketika dijenguk para sahabat, ia seperti tidak menunjukkan dirinya sakit. "Baik, alhamdulillah," kata Aisyah. Beliau pun berpulang setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk umat. Sayyidah Aisyah meninggal pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadan setelah salat witir, pada tahun 57 atau 58 Hijriyah. Sahabat Abu Hurairah lah yang memimpin sholat jenazah untuk Aisyah. Aisyah dimakamkan pada malam itu pula di Baqi', sebuah pemakaman utama yang terletak di Madinah, tak jauh dari Masjid Nabawi. Dikisahkan, orang-orang berkerumun, bertakziah, dan datang dari segala penjuru angin. Tidak pernah ada kerumunan sebanyak itu dalam sebuah malam. Para sahabat Ansar berdatangan pada saat itu, sampai-sampai penduduk sekitar Madinah turut berdatangan. Ia dikuburkan di pemakaman Baqi'. Sholat jenazahnya diimami oleh Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam, yang saat itu adalah gubernur Madinah. Pada hari itu, pada 17 Ramadan, telah berpulang seorang sumber ilmu paling penting dalam sejarah Islam. Seorang yang begitu dikasihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
dan perempuan paling cerdas dalam sejarah Islam. Aisyah bukanlah sekadar perempuan biasa, melainkan ia dulu lentera ilmu bagi seluruh umat Islam sepanjang masa. Wallahu alam bishawab.